Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wakkadna dana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan tukhriduna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudkhilana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka antal alamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أوصيكم ويا نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal daripada khutbah Jumat ini, Khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada diri Khatib sendiri, yang mana ini adalah hal yang penting untuk kita bagaimana mendapatkan tujuan daripada ibadah yang kita kerjakan, terkhusus kepada ibadah salat Jumat ini, yang mana sering kita dengarkan sebelum khatib naik di atas mimbar, selalu Bilal mengingatkan kepada kita dan seluruh jamaah, idza syahidatul khatib alal mimbar, wahai jamaah, jika khatib sudah berada di atas mimbar, fala yatakalam, jangan berbicara. Fama yatakallam faqad laga fala jum'atala. Barang siapa daripada kalian ketika khatib sudah berada di atas mimbar, dia masih bercerita satu dengan yang lain, masih sibuk dengan handphonenya, ataupun dia mengantuk hingga tertidur, maka sia-sia Jumatnya. Dan setelah khatib berada di atas mimbar, wasiat pertama yang wajib disampaikan oleh khatib adalah pesan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dimanapun, kapanpun, dan di dalam kondisi apapun. Dan jangan sekali-kali engkau mati terkecuali mati dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, hari ini adalah Sayyidul Ayyam yang terakhir. Hari ini adalah hari Jumat yang terakhir di dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghitung amalan, perbuatan, ibadah, pahala yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini Khatib ingin menyampaikan sedikit ringkasan tentang bulan Ramadan, tentang kemuliaan daripada bulan Ramadan ini, yang mana
Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala daripada 12 bulan. Bulan Ramadan ini juga kita ketahui bahwa nama lain daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Syam, atau bulannya berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan ini juga adalah penghulu daripada bulan. Bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulannya Al-Qur'an. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah pertama menurunkan Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Quran jelas Allah sampaikan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dan di bulan Ramadan ini juga pahala amalan daripada ibadah yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa melakukan amal baik di dalam bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosa terdahulu. Bukan hanya yang kita lakukan di siang hari, melainkan di malam hari pun terhitung sama, yang mana di sabda Nabi yang lain beliau katakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan salat malamnya, salat tarawihnya, salat hajatnya, salat taubatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa mereka terdahulu. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kalah baiknya salah satu amalan yang disarankan untuk kita kerjakan di bulan ini, yakni perbanyak membaca Al-Quran. Tetapi tahukah kita bahwa semua amalan atau perbuatan baik yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini ternyata ada beberapa penyebabnya, sehingga amalan atau pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dia tertiup bagaikan debu yang ditiup angin. Dia tidak mendapatkan apa-apa daripada amalan atau ibadah yang kita kerjakan. Apa penyebab-penyebab itu? Yang mana di dalam satu kisah 1445 tahun yang lalu, ketika tepatnya di 1 Syawal, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menyampaikan khutbahnya, di situ beliau mengucapkan 3 kali amin. Sahabat pun bertanya-tanya, tidak ada yang berdoa, tidak ada yang memanjatkan doa, tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Tidak seperti biasa beliau melakukan khutbah. Setelah itu singkat cerita, setelah selesai menyampaikan khutbah, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan engkau mengucapkan amin? Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian melihat atani Jibril alaihissalam, telah datang malaikat Jibril alaihissalam kepadaku dan memintaku untuk mengaminkan 3 doa yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan aku menyetujuinya. Apa doa yang pertama daripada malaikat Jibril? Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima puasa, amal, ibadah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua di antara kita yang hadir di tempat ini belum tentu semua daripada kita adalah orang tua,
tetapi yang menjadi kepastian bahwasanya yang hadir di tempat ini semuanya adalah anak. Dan ingat, durhaka kepada orang tua ini ukurannya bukan kita memaki orang tua kita, bukan kita menzalimi orang tua kita, bukan kita memukuli orang tua kita, tetapi ukuran durhaka di sini ketika suara kita lebih tinggi daripada orang tua kita, maka kita termasuk anak yang durhaka. Jika kita sudah termasuk anak yang durhaka, maka sia-sia semua amalan, perbuatan, puasa, kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi hati-hati saudara-saudaraku, berbakti kepada orang tua ini adalah perintah yang kedua daripada Allah setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, doa daripada malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima puasa, amal, ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dan yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad, yakni, ya Allah, janganlah engkau terima puasa, ibadah, amalan seorang muslim yang memutuskan ataupun yang menjauhkan hubungan silaturahmi di antara sesama muslim. Ini adalah 3 doa yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang 3 ini dia dapat menyebabkan gugurnya, hilangnya semua amalan ibadah pahala yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa bahwa 3 hal yang kita anggap sepele ini ternyata sangat begitu penting, dan 3 hal ini juga yang sangat berada paling dekat di dekat kita. Sengaja Hatib ingin membawakan tema ini karena untuk senantiasa kita menjadikan tema ini sebagai salah satu motivasi untuk kita memperbaiki diri kita, mulai daripada yang paling terdekat kita, yaitu orang tua kita, istri kita, tetangga-tetangga kita. Yang mana 3 poin ini, 3 hal ini sangatlah penting, karena dengan 3 hal ini dia akan menyebarkan kita kepada hal-hal yang jauh, kepada hal-hal yang baik, yang lebih besar lagi di atas dunia ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan menjadi satu tambahan ilmu untuk kita sehingga kita dapat mengamalkannya. Dan yang terakhir, ingatlah wahai saudara-saudaraku, puasa tanpa solat akan menjadi sia-sia. Kita tarawih tanpa menjalankan solat wajib akan menjadi sia-sia. Kita melakukan sedekah, kita melakukan zakat, bahkan kita melakukan umroh di bulan ini pun semua akan menjadi sia-sia jika kita tidak melaksanakan perintah solat. Sebab solat ini adalah salah satu yang wajib, salah satu yang utama, sebagaimana Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah, bahwa yang pertama nanti yang dihitung di yaumal qiyamah adalah salat kita. Fa in saluhat saluhatil amalu kullu wa in fasadat fasadatil amalu kullu. Jika salat kita baik, maka semua amalan-amalan kita akan baik, termasuk puasa kita, umrah kita, zakat kita, sedekah kita, tarawih kita, dan segala macam yang kita lakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini akan menjadi bulan pembuka keberkahan, bulan pembuka kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla syadida fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di khutbah yang kedua ini di hari Sayyidul Ayam yang mulia ini, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, hati ingin mengajak kita semua, kita tundukkan kepala kita sejenak, hadirkan hati kita, rasakan hadirnya Allah di dalam hati kita seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluar dari tempat ini Allah telah menghapus dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dan dosa saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana fala tahkif raja'na ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Mujib ya Khadiran la yagib. Natawassalna ilaika bil habibana ya Rasulullah taqdi hajatinal karim hajatan dunya bil maisyarah wa hajatan akhirah bil maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li jiddana wa li jadatina wa li masayyikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana wa maghsudana ya raja'na ya rabbul malaikati war ruh wa ya rabbul arsil azim innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarrugana tafarrugan mahsuma wa la taj'al finna wa la minna sakian wa la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis